Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Kembali lagi di Hotman Paris Show dan ini masih panas dan masih panjang ya diskusi dan juga perbincangan kita untuk bisa membuktikan karena semua ini masih keadaannya masih diduga. Baik, Abang silakan. Marlina Oktaria. Tadi Anda mengatakan menderita gara-gara suami siri meminta hubungan seks dengan cara anal seks dari belakang. Pertanyaannya, apa akhirnya yang membuat Anda melapor ke polisi? Apa alasannya? Ya, karena saya Kenapa? tidak mau ada korban-korban Kenapa? berikutnya. Oh begitu, tidak ada korban berikutnya. Oke, kalau gitu saya tanyakan aja di sini ada dua pengacara, Kang Erik dan Bang Nahak, ya, Kang Erik. Sudah lapor ke polisi? Kami sejauh ini belum melakukan itu. Tapi kok di media online sudah viral banget? Gimana? Di media sudah viral banget masalah ini? Ya, viral, tapi kami belum melakukan upaya hukumnya. Gitu. Saya mau tanya nih, terus ke Bang Nahak nih. Ini kan istri siri. Ya. Bukan istri menurut hukum negara. Ya. Sedangkan kalau dipakai undang-undang KDRT, di sana kan disebutkan istri. Pengertian saya istri itu adalah istri yang sah menurut hukum negara. Kalau diterapkan pasal undang-undang KDRT, apakah tepat istri siri bisa memakai pasal itu sebagai dasar laporan polisi? Jadi kita sudah persiapkan bahwa ketika nanti ini sudah masuk ke ranah hukum, Ya. pidana, kita merajut kembali bahwa pernikahan secara agama ataupun secara negara, kedua-duanya bisa kita menggunakan undang-undang PKDRT. Jadi Anda berpendapat bahwa istri siri atau istri sah bisa sama-sama memakai pasal undang-undang KDRT sebagai dasar laporan polisi? Karena diduga ada kekerasan psikis dan fisik. Ya. Karena itu merujuk kembali ke undang-undang PKDRT. Ya. Karena bagaimanapun mereka ini berumah tangga di dalam satu rumah. Ya. Ya kan? Dan dia mengalami hal-hal yang dia ceritakan segalanya. Makanya Bang Hotman di sini kan kalau kita buka-bukaan nih, ya kalau kita buka-bukaan semua kan yang kita khawatirkan nanti juga bisa mereka undang-undang ITE kan. Ya. Makanya kami juga di sini hanya batas-batas tertentu untuk menyampaikannya. Apakah Anda hukum. sudah somasi si pihak laki? Sebenarnya dari awal ya, dari pihak klien kita ini kita juga berusaha untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan. Ya, Tapi sudah ketemu belum? sudah tidak ada komunikasi lagi, Bang. Karena apa? Oh. Sejak awal menikah memang tidak diperkenalkan kepada keluarganya. Klien kita tidak pernah ke keluarganya, sehingga dia mau kemana mencari. Jadi surat somasi belum dikirimkan? Surat somasi belum dikirimkan dan kita pun sampai saat ini memang lagi menyiapkan untuk langkah hukum dan upaya hukum untuk supaya klien kita mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan. Gitu, Bang. Begitu. Kasus dan tuduhan apapun harus ada bukti. Ya. Bagaimana nanti Anda membuktikan bahwa si suami ini diduga melakukan hubungan anal seks sementara tidak ada saksi menyaksikan pada saat hubungan intim? Bagaimana Anda pembuktiannya? Oke. Nanti takutnya berbalik, malah dia gugat balik Anda. Baik, ya tentunya kami saat ini juga sudah memiliki beberapa bukti, gitu yang tadi perlu kami sampaikan juga ada hal-hal yang katakanlah kalau kami sampaikan ke sini kami pun menjaga untuk tidak klien kami ya kepada yang klien untuk tidak mengarah kepada ITE kan kami balik Ya, juga maksud apa saya- Abang mau bertanggung jawab kalau kami buka pembuktian itu nanti menjadi ITE kan Ya, berarti Anda sudah ada bukti. sejauh ini ada beberapa bukti yang kami tidak ungkapkan terlebih dahulu ke Ya, permukaan. ada dugaan bukti lah, ya. Oke. Abang kalau misalnya, ini pertanyaan ya, kalau misalnya tadi kan Abang bilang dalam melakukan hubungan intim itu kan tidak ada saksi. Benar. Mereka berdua. Jadi kan kalau orang bule bilang my word against your word gitu Ya. kan. Nah tapi kalau misalnya pada saat visum itu ada misalnya ditemukan cairan misalnya sebutlah sperma di bagian belakang si perempuan dan misalnya ada kerusakan-kerusakan jaringan di bagian belakang sang perempuan itu bisa nggak dijadikan bahan untuk saksi? Ya, visum bukti, itu sorry. jelas jadi alat bukti. Ya. Masalahnya kalau sudah berlalu beberapa hari, bahan mati. sperma itu bisa dibuktikan juga sperma siapa. Cuma kan kalau sudah berlalu beberapa hari mungkin sudah tidak ada. Jadi visumnya itu hanya sebatas adanya dugaan kerusakan dalam jaringan
bagian lubang dubur gitu loh. Tapi tidak ditemukan cairannya milik siapa lagi gitu? Sudah tidak ditemukan lagi. Oke. Makanya lagi-lagi kalau saya jadi pengacara si laki, saya akan bilang enggak pernah terjadi. Buktikan aja. Jadi kalau misalnya minta menjawab baik, ada perempuan yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Lina, baiknya adalah begitu kejadian, kita merasa dirugikan, kita merasa tidak nyaman, langsung melakukan visum sesegera mungkin. Ya antara lain apabila ditemukan sperma. Karena salah satu contoh dalam pemerkosaan itu paling susah pembuktiannya. Contoh pemerkosaan paling susah pembuktiannya. Apa gimana Pak Nahak? Jadi begini Bang Hotman. Jadi kalau ini kan kita kebetulan sekali klien kita ini mau menyampaikan kepada publik. Ya. Hampir rata-rata perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu jarang mau menyampaikan kepada publik. Iya. Inilah yang membuat kita bahwa kalau kita mau supaya hukum itu berjalan dengan adil, bukan hanya dominannya terhadap laki saja, tapi juga perlindungan kepada perempuan. Ya. Saya rasa ini juga harus diperhatikan, Bang. Kita tidak mungkin membiarkan ini berjalan terus. Kekerasan fisik dan fisik kepada perempuan-perempuan lain, dan mereka tidak mau menyatakan atau menyampaikan kepada publik. Inilah Abang sebagai seorang pengacara top dan juga dokter hukum, ini kita harus melindungi Bang, mendampingi perempuan-perempuan yang mengalami hal-hal seperti ini. Kebetulan sekali dia mau menyampaikan itu kepada publik supaya kejadian tidak terjadi lagi, Bang. Salah satu panutan. Makanya kami juga dalam hal ini Bang, jarang menemukan hal perkara kayak gini. Dia mau tampil dan mau menyampaikan kepada publik bahwa saya mengalami hal seperti ini loh, dan saya tidak mau ada kejadian terjadi. Kalau gitu pertanyaan terakhir saya, sudah ada visum belum dan hasilnya apa? Sebenarnya kalau visum itu di sini adalah rekam medis. Bahwa sebelumnya dia tidak pernah ada rekam medis, tapi dalam beberapa hari setelah kejadian itu dia melakukan rekam medis di rumah sakit ternama di ibu kota. Jadi Jakarta. baru ada rekam medis. Yes. Isinya apa? Ya di situ memang ya ada dugaan ada kerusakan ya secara psikis. Kenapa tidak visum? Sebenarnya itu sama ya Bang, karena saat ini kan kita belum melaporkan, tapi rekam medis kan juga akan mengarah ke sana gitu loh. Karena Ya tapi kan sudah ada dokter spesialis kurang yang kuat menangani. kalau hanya rekam medis. Pada prinsipnya begini Bang, saya hanya menggugah hati Bang Hotman bahwa banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami hal yang sama. Jangan dibiarkan itu berlanjut terus Bang, kita harus melindungi mereka. Sebagai orang hukum, kita harus jaga dan lindungi ketika ada kekerasan fisik. Ada undang-undang PDKT, undang-undang penghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ini harus kita supaya apa? Mereka juga mendapat jaminan Bang. Mereka juga mendapat keadilan. Kalau kita biarkan ini terus, yang berdosa sebenarnya kita sebagai orang hukum harusnya berada di pihak-pihak yang terlemah. Artinya kan Bang, sedikit menambahkan, negara telah hadir dengan adanya undang-undang itu. Ya. Kewajiban kita semualah ini ketika ini bukan persoalan semata-mata klien kami. Ya. Ini adalah ketika perempuan Indonesia harus berani stand up, speak up. Mudah-mudahan apapun itu kita menghargai Mbak Lina yang sudah berani speak up. Dan lagi-lagi nih diduga ya Bang, nanti seperti apa hukum yang akan menjelaskannya. Siapa yang salah, siapa yang benar dalam pembuktiannya. Dan abang-abang selamat berjuang ya Mbak Lina. Mbak Lina akan stay bersama dengan kita. Karena PPKM kami harus mengurangi jumlah narasumber yang ada di studio Hotman Paris. Oleh sebab itu para pengacara, para kuasa hukum terima kasih sudah memberikan klarifikasi dan juga keterangannya. Dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk para kuasa hukum. Pak Erik, Pak dan Pak Nahak, Terima pengacara kasih. kita. Yes, boleh. Thank you, Bos. Berganti dulu ke sebelah kiri. Kita masih akan berlanjut pemirsa. Tentunya kami masih punya narasumber satu orang lagi. Ini juga erat hubungannya dengan kasus yang dialami oleh Mbak Lina. Mengenai hubungan seksual yang mungkin di luar dari kebiasaan. Apakah ini sesuatu yang normal untuk suami istri, sekedar variasi, atau justru sesuatu yang bisa dikatakan penyimpangan secara seksual? Siapa lagi yang kita hadirkan kalau bukan Dr. Boyke? Hai dok. Ini. Kalau sudah berbicara mengenai masalah seks pasti dia hadir. Dr. Boyke sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang silakan. Ini ahlinya ya. Ya. Kalau ahlinya berarti juga ahli melakukan. Dok, pertanyaan saya adalah apakah hubungan anal seks itu dari segi medis sehat atau tidak? Dari sisi medis anal seks tidak sehat. Tidak Karena tidak sehat. Tidak Karena anus itu digunakan bukan untuk hubungan seks, Ya. tetapi untuk mengeluarkan feses. Ya. Nah, orang yang melakukan hubungan seks melalui anus itu bisa mengakibatkan
robeknya anus ya dan mengakibatkan terjadinya perdarahan karena pembuluh darah di situ banyak dan kemudian juga bisa menularkan berbagai macam penyakit seperti hepatitis C, HIV, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Selama ini hubungan sesama jenis penyebab HIV itu? Iya, jadi dari hasil penelitian kalau seorang yang terkena HIV yang perempuan dan laki-laki, kemudian yang gay melakukan hubungan seksnya dengan laki-laki, itu 100 kali kemungkinan tertular HIV dibandingkan dengan dia berhubungan seks dengan perempuan yang terkena HIV. Karena dinding vagina lebih tebal dibandingkan dengan dinding anus. Begitu. Dokter standby dulu, tahan dulu karena ada pertanyaan juga tadi. Berhubungan seks pada saat sang wanita atau sang istri sedang datang bulan. Bahayanya seperti apa? Nanti saat lagi. Sabar. Anda kalau udah seks nafsu. Opung ini nafsu kali kalau udah soal seks. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.